Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nurjana dengan NIM A1F1220001 sebagai moderator, dan teman saya Fikria Susanti dengan NIM A1F1220014 dan teman saya Cindy Elsa Ramadhani dengan NIM A1F1220029. Baiklah, kami dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 1 dari ruang 1, kami membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, kami akan membahas mengenai teknik penulisan kutipan dalam karya ilmiah. Teknik penulisan kutipan dan menyusun daftar pustaka dalam karya ilmiah. Yang di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai teknik menulis kutipan langsung dan tidak langsung. Menurut Wikipedia Indonesia, dijelaskan bahwa kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai oleh tanda kutip. Sementara menurut KBBI, pengertian kutipan adalah pengambilan satu atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam tulisan sendiri. Pengertian kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan mengambil ide dari suatu sumber dengan menuliskannya sendiri dengan kalimat atau bahasanya sendiri. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa adanya penambahan. Prinsip dalam membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Dalam mengutip sebuah tulisan karya ilmiah, ternyata terdapat aturan yang berlaku, sehingga kita tidak bisa asal comot dan meletakkan di badan tulisan. Berikut adalah prinsip mengutip yang perlu Anda perhatikan sebelum menulis kutipan. Yang pertama, diletakkan di akhir kalimat. Yang kedua, beda cara tulis kutipan. Yang ketiga, kutipan dengan dua penulis atau lebih. Yang keempat, kutipan yang pernah dikutip. Yang kelima, kutipan lebih dari 40 kata. Yang keenam, mengutip dari banyak sumber. A. Cara menulis kutipan langsung dan tidak langsung. Cara menulis kutipan langsung. Berikut ini beberapa langkah kutipan langsung yang bisa diterapkan. Yang pertama, jarak spasi. Beri jarak spasi selebar 2,5 spasi antara teks asli dan teks kutipan. Cara ini bisa dipakai apabila kutipan yang diambil berjumlah 4 baris atau lebih. 2. Menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan 3 tanda titik. Lain halnya jika Anda ingin mengutip kutipan yang hanya beberapa bagian kutipan saja. Penggunaan tanda 3 tanda titik inilah solusinya. 3 tanda titik tersebut dapat dipakai di awal kutipan, di tengah-tengah, maupun akhir kutipan, tergantung bagian kutipan mana yang dihilangkan. Yang ketiga, menyatukan teks asli dan kutipan. Langkah selanjutnya adalah menyatukan teks asli dan kutipan. Cara ini dilakukan jika kutipan yang diambil hanya berjumlah 2 baris. Caranya juga sama dengan sebelumnya. Nama penulis yang dikutip, tanggal, dan halaman buku yang dikutip mesti dicantumkan sebelum kutipan. Yang keempat, menggunakan tanda titik satu baris penuh. Jika Anda ingin mempersingkat kutipan, Anda bisa menggunakan tanda titik satu baris penuh. Cara ini dipakai jika kutipan yang seharusnya 2 baris, malah kita kutip jadi 1 baris saja. Yang kelima, menyisipkan kurawal dan atau tanda sheet. Anda juga dapat menyisipkan kurawal dan atau tanda sheet. Kurawal bisa digunakan jika penulis ingin menambahkan keterangan pada kutipan yang dipakai, sementara tanda sheet dipakai jika ada bagian kutipan yang salah, entah itu salah secara makna maupun secara penulisan. Cara menulis kutipan tidak langsung. Berikut ini langkah kutipan tidak langsung yang bisa diterapkan. Yang pertama, kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah menggunakan gaya bahasa sendiri berdasarkan pemahaman sendiri. Pada penulisan kutipan tidak langsung, tidak perlu menggunakan tanda kutip. Adapun kutipan yang telah ditulis ulang tersebut tidak perlu diberi tanda kutip. Yang kedua, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Di poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda petik di dalam kutipannya. Sebagai gantinya, kutipan tidak langsung tersebut diganti dengan nomor kutipan yang menerangkan sumber dari kutipan tidak langsung tersebut.
3. Jarak spasi. Terkait spasi, ada perbedaan jika Anda ingin mengutip kutipan yang kurang dari 4 baris. Jika Anda ingin menuliskan kutipan lebih dari 4 baris, Anda bisa memberikan jarak spasi 2,5. Jarak antara kutipan adalah 1 spasi dan tidak boleh dimiringkan. Yang keempat, kutipan dengan beberapa pengarang. Dalam menuliskan beberapa kutipan memang harus mencantumkan pengarang. Ada perbedaan alam pencantuman pengarang, apalagi jika lebih dari satu. Jika menggunakan referensi yang ditulis beberapa pengarang, maka kutipan ditulis dalam format nama-nama pengarang, tahun terbit buku, dan letak halaman yang ditulis dalam satu kurungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penulisan daftar pustaka berdasarkan jenis sumber. Komponen yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai berikut. 1. Disusun secara alfabetis. Jika huruf awal sama, maka huruf kedua dari nama penulis itu menjadi dasar urutan. Yang kedua, nama penulis dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian nama depan. 3. Tahun penerbit, judul sumber tertulis yang bersangkutan dengan digarisbawahi atau dicetak miring, kota tempat penerbit berada, nama penerbit. 4. Baris pertama diketik mulai pukulan pertama dan baris kedua seterusnya diketik mulai pukulan kelima atau satu tab dalam komputer. Cara menulis daftar pustaka berdasarkan sumber yang digunakan. 1. Sumbernya jurnal. Penulisan jurnal dalam daftar pustaka mengikuti urutan nama belakang penulis, nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel, judul jurnal dengan huruf miring, digarisbawahi dan ditulis penuh, nomor volume dengan angka Arab, nomor halaman pertama sampai dengan. Untuk contoh penulisannya bisa saudari lihat di PPT yang sudah kami buat. 2. Melalui sumber dari buku. Kalau sumbernya dari buku, urutan penulisannya nama belakang penulis, nama depan, tahun penerbitan, judul buku digarisbawahi, edisi, kota, asal, dan penerbit. Yang ketiga, sumbernya di luar jurnal buku. 1. Berupa publikasi departemen, yang kedua berupa surat kabar. Untuk contoh-contohnya sudah kami tampilkan di PPT yang telah kami buat. Nah, untuk yang terakhir itu ada sumber internet tanpa tanggal. Contoh-contohnya sudah kami tampilkan di PPT yang telah kami buat. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai teknik penulisan kutipan karya ilmiah dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.